Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah yang penuh dengan sukacita. Secara khusus pada hari ini 25 Desember tahun 2020 kita akan beribadah dalam rangka merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua mempersiapkan seluruh hidup kita. Kita bersatu teduh sejenak. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memuji dan mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kidung Keesaan 179 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ayat yang kedua, terang yang ilahi, Allah yang sejati. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Pertolongan kita dalam kebaktian Natal ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau hari ini kami bisa bersama-sama beribadah dalam rangka kami mengingat akan kelahiran-Mu. Engkau Allah
datang ke dalam dunia, menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu agung di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita. Kiranya Tuhan memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh-sungguh seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Pimpinlah ya Tuhan ibadah kami, ibadah Natal pada hari ini. Pimpinlah semua kehidupan kami, agar sungguh-sungguh hanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Inilah hidup kami, inilah ibadah kami. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan dan memberkati kami sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan, pujian yang penuh sukacita dari Kidung Keesahan 176 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ayat yang kedua. Hai dunia, elukanlah Raja-Mu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, nubuat dan penggenapan kelahiran Yesus Kristus. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itulah berita, nubuat, dan penggenapan kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saat ini mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kita menghayati makna Natal pada hari ini. Kita menaikkan pujian Kidung Keesahan nomor 168. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia. Malam
Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Hai lihat hari jadi terang, bebanmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Telah hampir penggenapannya nubuat kaum nabi. Telah hampir penggenapannya nubuat kaum nabi. Kan datang zaman mulia, indahnya tak terperi. Seluruh dunia kan penuh sejahtera penebus, serta mengulang menggema nyanyian yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon hikmat dan pencerahan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dan oleh firman-Mu, hati kami dikuatkan, iman kami diteguhkan. Kami semua sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang sudah ditetapkan oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan juga KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, tema Natal tahun 2020, diambil dari Matius 1 ayat 23. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Itulah tema kita. Saya berharap kita semua masih tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sukacita, dapat menikmati ibadah, menikmati firman Tuhan, sekalipun kita belum bisa berkumpul bersama-sama di ruang ibadah di gereja. Tetapi kita bisa mengikuti di rumah masing-masing. Ya. Tentu tema ini adalah tema yang sangat relevan. Bukan hanya relevan pada masa sekarang, tetapi sepanjang masa. Memang secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang begitu global saat ini, tema tentang Immanuel tentulah tema yang sangat menyejukkan. Ditambah lagi dengan berbagai persoalan
yang ada di sekitar kita atau di tengah-tengah bangsa kita. Beragam persoalan ya. Ada persoalan terorisme, radikalisme, intoleransi, korupsi yang belum berakhir, masalah kemiskinan, isu-isu politik, dan berbagai bencana alam. Tentulah ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Tetapi sebagaimana tema kita, tentu mengarahkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Allah kita yang adalah Immanuel. Konteks Matius pasal 1 ayat 23 adalah tentang kelahiran Yesus Kristus, yang memang merupakan penggenapan dari nubuatan Yesaya. Yesaya pasal 7 ayat 14. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita pahami tentang Immanuel? Kita akan melihat beberapa hal. Pertama, Immanuel berarti Yesus adalah Allah. Itu yang bisa saya pahami. Ketika bicara tentang Immanuel, berarti kita mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Memang dari dahulu sampai dengan sekarang, banyak kalangan yang menolak keallahan Yesus. Ada yang berkata bahwa Yesus hanyalah ciptaan. Yesus hanya manusia saja. Atau manusia yang dipertuhankan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesaya menubuatkan berita Immanuel, itu bicara tentang konteksnya tentang adanya peperangan ya, peperangan yang terjadi pada masa itu antar kerajaan. Ada kerajaan Aram yang bersekutu dengan kerajaan Israel yang mau menyerang kerajaan Yehuda. Dan pada masa itu banyak bangsa-bangsa yang memang tidak percaya kepada Allah. Akan tetapi dalam situasi seperti itu, Yesaya menubuatkan bahwa Immanuel akan datang. Dan tentu muaranya penggenapannya adalah pada Yesus Kristus. Sebagaimana Matius pasal 1 yang sudah kita baca. Disebutkan di sana bahwa anak darah itu akan mengandung seorang anak laki-laki, dan kemudian akan melahirkan, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Immanuel ini bukan hanya sekedar sebuah nama gitu ya. Emang nama Immanuel sekarang ini banyak dipakai oleh orang. Ada banyak orang yang memakai nama Immanuel. Toko buku pun memakai nama Immanuel ya, toko buku Immanuel. Bahkan kalau kita perhatikan di angkot pun ditempeli Immanuel ya, di berbagai tempat ya, istilah atau kata Immanuel ini banyak kita temukan. Tetapi sesungguhnya nama Immanuel ketika ini dihubungkan dengan Yesus Kristus, itu menunjukkan bahwa Yesus itu memiliki esensi keilahian. Dari nama Immanuel yang artinya Allah menyertai kita, maka jelas Yesus itu adalah Allah. Saya kira ini hal yang sangat penting, yang sangat mendasar. Ketika kita berbicara tentang siapa Yesus, kalau orang-orang lain tidak mengakui Yesus sebagai Allah, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, silakan saja. Tetapi Alkitab jelas menyatakan bahwa dia adalah Immanuel, artinya bahwa Yesus adalah Allah. Amin, saudara. Saya harap kita tidak meragukan keallahan Yesus ya. Lalu yang kedua, Immanuel berarti Allah datang menjumpai manusia. Ini juga adalah bagian yang sangat penting. Kita tahu bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menyatakan janjinya. Kalau kita melihat Kejadian pasal 3 ayat 15 setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, ayat ini sudah sering kali kita dengarkan. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini.
antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3:15 ini adalah nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias. Keturunan perempuan menunjuk kepada Yesus Kristus. Janji ini terus-menerus disampaikan oleh para nabi. Dan salah satu yang menyampaikan itu adalah Nabi Yesaya. Yang menubuatkan tentang kedatangan Sang Immanuel. Yang dilahirkan dari seorang perempuan muda atau dari seorang anak darah. 700 tahun kemudian setelah Yesaya bernubuat, janji itu digenapi. Saudara-saudara yang terselam Tuhan, kalau kita perhatikan ayat sebelumnya dari Matius pasal 1, di sana kita bisa lihat ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu ayat 23, di sana dikatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, berarti ada dua nama dong ya, kalau kita melihat di sini. Tapi tidak usah heran bahwa Yesus itu memang memiliki banyak gelar, memiliki banyak sebutan. Beri namanya Yesus. Yesus artinya penyelamat. Itu disebut sebagai proper name. Itu disebut sebagai personal name. Nama diri, nama pribadi. Namanya adalah Yesus. Tetapi juga dia disebut juga sebagai Immanuel. Beri namanya Immanuel. Ini disebut sebagai official name, nama jabatan. Ketika dia disebut Immanuel, ini berkaitan erat dengan misi penyelamatan. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Dia datang ke dalam dunia. Dia menjumpai manusia. Allah menjadi manusia. Kalau versi Yohanes disebutkan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita artinya dia bersama-sama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia menyertai kita. Allah menjumpai manusia. Itulah sebenarnya esensi daripada Natal. Dia datang menjumpai kita. Dengan demikian, sebaliknya pun kita bisa berjumpa dengan Allah melalui Yesus Sang Immanuel. Karena dia adalah pengantara satu-satunya. Pengantara antara Allah dan manusia, demikian sebaliknya antara manusia dengan Allah. Nah itulah sebabnya Yesus itu memiliki keunikan, memiliki dua natur. Yesus bukan hanya manusia, tetapi dia adalah Allah. Dia adalah Allah, tapi dia juga adalah manusia. Satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa. Sehingga dia memiliki syarat untuk menjadi penyelamat, menjadi korban, menggantikan kita manusia berdosa. Dan dia juga adalah Allah, sehingga dia memiliki kapasitas, kuasa untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Saudara-saudara, jelas bahwa ayat yang kita baca merupakan penggenapan dari semua nubuat, penggenapan dari semua janji Allah. Artinya bahwa di luar Yesus Kristus, janji keselamatan tidak akan pernah menjadi realita. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Karena dialah yang disebut sebagai juru selamat. Mengapa dia datang sebagai juru selamat? Karena memang kebutuhan utama manusia adalah keselamatan. Dosa sudah membuat manusia kehilangan segala-galanya. Kehilangan kemuliaan, kehilangan tujuan, tetapi juga kehilangan kepastian keselamatan. Maka Immanuel, Allah menjumpai manusia. Dia menjadi penyelamat satu-satunya yang membawa manusia kepada kepastian, keselamatan, kehidupan yang kekal. Yang ketiga, saudara-saudara, Immanuel berarti Allah menyertai, bahkan menjamin kehidupan kita.
Immanuel menunjuk pada kekekalan Allah yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebab dia maha kuasa, dia maha tahu, tetapi juga dia maha hadir. Pemazmur berkata, kalau kita membaca Mazmur 139 ayat yang ke-7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Apa maksudnya? Pemazmur mau menyatakan bahwa Allah Immanuel adalah Allah yang maha kuasa, dia maha tahu, dia maha hadir. Tidak ada tempat ataupun waktu di mana Allah tidak dapat menjangkaunya. Bahkan sekalipun di dalam lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat yang keempat. Pemazmur tetap mengakui sekalipun dalam lembah kekelaman atau dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, di sana pun Tuhan hadir menyatakan penyertaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penyertaan Allah berarti menunjuk pada kehadiran Allah. Tentu saja kehadirannya tidak hanya datang mau menonton, melihat-lihat, bukan begitu ya. Dia datang ke dalam dunia bukan mau menjadi seorang pengamat, bukan hanya sekedar mau mengawasi, tetapi dia menjaga dan memelihara anak-anaknya. Penyertaan Allah memberikan kita rasa aman, meningkatkan rasa aman, tetapi juga menambah imunitas rohani kita. Penyertaan Allah bukan hanya nyata sekarang, tetapi sejak dahulu kala. Kita bisa melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, bagaimana Yusuf anak Yakub yang mendapat penyertaan Tuhan melewati berbagai tahapan hidup, kesulitan demi kesulitan, tapi akhirnya dia berhasil di kerajaan Mesir. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Bagaimana Musa mendapat penyertaan Tuhan bersama dengan Israel melewati perjalanan di padang gurun, itu tidak mudah. Tetapi karena penyertaan Tuhan, mereka bisa melewati tantangan demi tantangan. Demikian juga contoh yang lain, para imam, para raja, para nabi, para rasul, bahkan sampai saat ini. Kalau kita ada sampai saat ini, kita bisa merayakan Natal pada saat ini. Itu adalah bukti bahwa Tuhan hadir memberikan penyertaan, bahwa dia adalah Immanuel. Amin, saudara. Saya kira ini jelas ya. Penyertaan Tuhan tidak hanya dahulu dan tidak berhenti sampai dengan saat ini, tetapi terus berlanjut. Penyertaan Tuhan berlaku sampai pada masa kekekalan. Saudara-saudara yang terselam Tuhan, apakah saudara merasakan penyertaan Tuhan di masa-masa yang sulit sekarang ini? Immanuel hadir memberikan solusi, memberikan kita jalan keluar. Dia datang tidak hanya melepaskan kita dari keadaan yang sulit secara fisik, ataupun melepaskan kita dari tekanan politis. Bukan itu. Akan tetapi yang terutama bahwa kedatangannya membawa kita kepada kemerdekaan atau kebebasan secara rohani. Maka Yesus berkata, marilah, datanglah kepadaku. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Aku akan memberikan kamu damai sejahtera. Manusia pada dasarnya memiliki beban yang berat karena apa? Karena dosa. Maka tujuan utama kedatangannya adalah untuk menggenapi janji keselamatan. Penyelamatan itu sudah dikerjakan oleh Yesus secara sempurna melalui kematiannya di atas kayu salib. Sekali dan untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia sudah lahir untuk kita. Dia sudah datang untuk saudara dan saya. Maka secara rohani kita pun sudah harus lahir untuk Dia. Kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, pengenalan akan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan mau supaya kita juga terlibat di dalam misinya. Misi penyelamatan orang-orang berdosa
yang masih begitu banyak di tengah-tengah dunia ini. Maka dalam rangka menjalankan misi atau amanat Allah di dunia, Dia juga berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah Immanuel. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertolak dari semua kebenaran ini, mari kita seharusnya menjalani hidup ini tanpa takut. Katakan, aku tidak takut. Kita tidak perlu gentar. Tidak khawatir secara berlebihan. Sekalipun ada banyak pergumulan. Sekalipun dalam masa pandemi. Seharusnya kita tetap memiliki kepercayaan yang penuh. Memiliki iman yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sang Immanuel. Allah berfirman kepada Yesaya, jangan takut, aku menyertai kamu. Yesaya pasal 41 ayat 10. Pasal 43 ayat 5 menyatakan itu. Dan bukan hanya kepada Yesaya. Kepada Yusuf, tunangannya Maria, suaminya Maria. Janganlah engkau takut. Itu Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Jangan engkau takut, hai Yusuf. Tetapi juga kepada Maria. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Aku menyertai kamu. Kepada para gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas pasal 2 ayat 10. Kepada murid-muridnya, Yesus berkata, jangan takut. Kemudian diakhiri dengan janji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah Immanuel, Dia mendampingi, Dia menemani kita sesuai dengan kebutuhan kita. Dia tahu bahwa memang manusia kita ini pada dasarnya penakut begitu ya. Pada dasarnya tidak siap menghadapi berbagai pergumulan, tidak siap menghadapi tantangan. Maka tema ini menjadi sangat penting bagi saya, bagi kita sekalian. Bahwa Dia Immanuel, Dia Maha Hadir dalam situasi apapun, bukan hanya dalam kesulitan, bukan hanya dalam keadaan kedukaan, tetapi juga dalam sukacita Dia senantiasa hadir. Perhatikan saudara bahwa janji penyertaan Tuhan diberikan kepada murid-muridnya, diberikan kepada kita dalam kaitan pelaksanaan tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan kepada murid-muridnya, yang diberikan kepada orang-orang percaya, yang diberikan kepada saudara dan saya sebagai gerejanya. Dia berjanji, aku menyertai kamu. Tetapi penyertaan Tuhan itu akan semakin jelas, akan semakin nyata ketika kita aktif melakukan amanatnya. Ketika kita tetap aktif melakukan perintahnya, melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan. Maka ketika kita terus melakukan segala sesuatu, melakukan bagian kita dalam rangka memuliakan Dia, maka percayalah kehadiran Tuhan, Immanuel, tetap akan kita rasakan, akan nyata. Maka jangan takut saudara, percayalah, Immanuel, Allah beserta kita, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan meneguhkan kita melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur bahwa dalam ibadah Natal ini kami diingatkan, kami diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu yang memberikan kami sebuah kepastian bahwa Engkau menyertai kami, bukan hanya dahulu, sekarang, tetapi sampai selama-lamanya Engkau menjamin kehidupan kami, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu, kerajaan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah
dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14. "Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Mari kita mengumpulkan persembahan dan kita memuji Tuhan. Kidung Keesan 180. "Hai siarkan di gunung." Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, berpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira mendengar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Berbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami beribadah, mendengarkan firman, serta memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur dan hormat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan yang sudah kami kumpulkan, sehingga bisa dipakai dalam pekerjaan mulia melalui pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berkati semua jemaat yang sudah memberi, yang belum memberi, biarlah kami sama-sama bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga mengucap syukur di hari Natal yang penuh sukacita. Kami bisa beribadah sekalipun beribadah di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi kebahagiaan bahwa Engkau Immanuel, Engkau Allah yang Maha Hadir dimanapun kami berada. Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau tidak membiarkan kami, Engkau tidak meninggalkan kami.
Maka doa kami supaya Tuhan memberkati semua ibadah yang dilakukan di seluruh dunia. Dalam rangka mengingat akan karyamu bahwa Engkau datang ke dalam dunia menjadi penyelamat satu-satunya. Sungguh kami mengucap syukur. Dan Tuhan taruh di dalam hati semua umat-Mu di dunia ini rasa hormat, rasa syukur, dan sungguh-sungguh hanya menyembah kepada Allah yang hidup yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati semua gereja-gereja, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, yang melayani Engkau di sepanjang hari ini. Tuhan, saat ini kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk para misionaris yang ada di suku-suku terabaikan, di garis depan. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk melayani. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Secara khusus doa kami untuk keluarga Pak Charles Oematan. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan di Kamboja. Biar kiranya kehadiran mereka di sana sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui pelayanan mereka Tuhan dimuliakan dan banyak orang yang akhirnya bertobat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus memberkati pemerintah, dari presiden, wakil presiden, semua menteri, semua pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tolong mereka ya Tuhan supaya tetap konsisten. Mereka tetap bersatu, bekerja sama untuk membangun negeri ini. Juga Tuhan memberkati legislatif, yudikatif, aparat keamanan TNI, Polri, supaya terus bergandengan tangan, menjaga kesatuan negara ini. Juga seluruh rakyat Indonesia. Tuhan tolong kami supaya kami tetap dapat menempatkan diri dengan baik. Kami dapat melakukan bagian kami untuk menjaga keamanan, untuk menjaga kesehatan di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong juga penanganan mereka yang sudah terpapar COVID-19. Tuhan tolong para medis supaya mereka tetap siaga dan Tuhan berikan mereka kekebalan tubuh. Kami merindukan supaya situasi ini bisa dipulihkan oleh Tuhan, supaya kami dapat melakukan tugas-tugas kami dengan leluasa, dengan baik. Tuhan kiranya terus bekerja. Tuhan juga memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya masing-masing dapat menahan diri, dapat menjaga diri, supaya dapat membatasi penyebaran virus ini. Tuhan, saat ini kami berdoa secara khusus menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia. Engkau juga mengenal kami semua. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Kami percaya Engkau menyertai kami sampai saat ini. Dan seterusnya, Engkau senantiasa memberkati semua jemaat-Mu di tempat ini. Yang sudah lanjut usia, Tuhan teguhkan iman mereka supaya tetap dalam iman kepada Tuhan. Dan kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Yang dalam keadaan sakit membutuhkan pemulihan, kami tetap doakan supaya Engkau menjamah, Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan secara total. Kami berdoa untuk Opung Maratur Panggabean, Ibu Selvi Remref, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelialu, Adik Mikael Tirtawinata, Ibu Kristina Ramona Bulan, Pak Sabudin, Opung Cindy, Bapak Sumiharjo, Ibu Endang, dan juga Bapak Tatit, Putri Agape, dan yang lain-lain. Yang dalam kelemahan fisik, yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Sehingga mereka dapat mengalami kekuatan dan kesehatan yang prima. Yang berasal daripada Tuhan. Bapa, kami tetap doakan Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan anak-anak di SLB Kiriakon. Kiranya Tuhan hadir, menyertai mereka, memberikan kekuatan iman, memberikan mereka juga sukacita di dalam masa Natal ini. Bapa di surga, semua jemaat-Mu tanpa terkecuali, kami merindukan supaya kami tetap bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dalam kasih. Kami tetap dapat memuliakan nama Tuhan dalam segala situasi apapun, supaya Tuhan disenangkan, supaya Tuhan dimuliakan melalui gereja-Mu, melalui kehidupan kami. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup dan pelayanan kami di sepanjang masa Natal, bahkan mengakhiri tahun ini
dan akan memasuki tahun baru, Tuhan senantiasa memimpin kami tetap hidup di dalam koridor iman dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh hidup kami. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian Natal pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan. Kidung Kesan nomor 189, muliakanlah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, secara khusus di dalam kebaktian Natal yang sudah berjalan dengan baik. Atas nama Gembala, Pendeta dan seluruh majelis jemaat, saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya Allah Immanuel, Allah menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita bersyukur dan sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan memberkati kita sekalian.